baik Bapak Uskup, saya menerima tugas perutusan yang harus saya emban. Dan pada waktu itu saya berangkat ke tempat yang tidak saya kenal itu pada sebelumnya. Dan akhirnya ketika sampai di tempat itu memang benar ada banyak sekali orang yang kemudian berani untuk merelakan dirinya, merelakan waktunya untuk bersama-sama di dalam tugas pelayanan, di dalam berbagai macam karya-karya pelayanan. Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi, maut tidak menguasainya lagi. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu. Selamat pagi, berkah dalam. Mari kita persiapkan hati dan budi kita untuk merayakan perayaan Ekaristi pada hari Senin Paskah yang ke-6 ini. Secara khusus kita bersyukur bersama dengan saudari kita Ibu Christine Wibisono yang mengucap syukur atas ulang tahun baptisan yang ke-60. Semoga Tuhan senantiasa menuntun di dalam jalan Tuhan dan senantiasa menjadi teladan dan juga kesetiaan iman bagi keluarga dan juga bagi sesama. Mari kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran, Engkau telah menjanjikan Roh Kudus kepada kami. Bukalah hati kami untuk menantikan kehadiran Roh-Mu dengan penuh sukacita, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, berkah dalam. Salah satu ciri gereja adalah ciri misioner, yakni jiwa atau semangat yang rela untuk diutus kemanapun Tuhan mengutus. Kadang bisa diutus ke tempat-tempat atau ke dalam sebuah pengalaman hidup yang bagi kita itu menggembirakan, mengenakkan dan sebagainya. Bisa dinikmati dengan sungguh-sungguh nyaman, aman. Ada kalanya kita diutus ke suatu tempat di mana kita tidak pernah tahu tempat itu seperti apa. Ataupun juga ketika kita diutus, kita tahu bahwa tempat itu adalah tempat yang kalau tidak mau dikatakan berbahaya ya menantang gitu. Nah, di dalam pengalaman hidup yang seperti itu dan di dalam ciri misioner gereja yang semua anggotanya juga mesti rela diutus di dalam segala bentuk perutusan, seringkali menjadi pergulatan bagi hidup kita. Tetapi bacaan yang kita dengarkan pada hari ini menjadi bacaan yang sangat meneguhkan bagi hidup kita. Saya menjadi ingat akan kata-kata seorang Romo ketika saya mau diutus ke suatu tempat yang bagi saya tidak tahu tempat itu seperti apa, dan kemudian saya juga merasa waduh saya sepertinya tidak mampu dan sebagainya. Lalu sang Romo itu mengatakan demikian pada saya, ora sah wedi, tidak perlu takut, Tuhan pasti mengutus Roh-Nya melalui umat-Nya untuk membantu karya-karya pelayanan kita. Bagi saya kata-kata itu sangat menghibur dan kata-kata itu sangat meneguhkan, sehingga kemudian saya berani menjawab perutusan dari Bapak Uskup pada waktu itu. Baik Bapak Uskup, saya menerima tugas perutusan yang harus saya emban. Dan pada waktu itu saya berangkat ke tempat yang tidak saya kenal itu pada sebelumnya. Dan akhirnya ketika sampai di tempat itu memang benar ada banyak sekali orang yang kemudian berani untuk merelakan dirinya, merelakan waktunya untuk bersama-sama di dalam tugas pelayanan, di dalam berbagai macam karya-karya pelayanan. Bacaan yang kita dengarkan pada hari ini juga demikian, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk mengemban tugas perutusan apapun sebagai sebuah ciri misioner kita sebagai anggota-anggota gereja.
Karena suatu ketika Tuhan juga pasti akan mengutus banyak orang, banyak hal untuk menjaga karya-karya pelayanan kita itu tetap berjalan. Apapun yang kita alami, seperti halnya yang dialami oleh Paulus dan juga Silas. Kita tahu pada bacaan-bacaan di hari-hari yang lalu, mereka banyak menemukan tantangan di dalam tugas perutusan mereka dan juga para murid yang lain. Tetapi pada hari ini kita mendengarkan bahwa Paulus dan Silas bertemu dengan Lydia, seorang perempuan yang baik sekali. Dan Lydia melayani Paulus dan Silas, menawarkan tempat untuk singgah dan sebagainya. Dan Lydia juga saudara-saudaranya yang lain membantu karya pelayanan Paulus, karya pewartaan Paulus dan Silas, dan juga tentunya teman-teman yang lain. Maka mari kita juga tidak takut dan gentar dengan apapun yang akan kita hadapi, meskipun seringkali dalam pikiran kita itu ada bayangan-bayangan, duh mengko kek koyong ini, duh mengko kek koyong ngono. Jangan-jangan nanti seperti ini, jangan-jangan nanti seperti itu. Bayangan-bayangan seperti itu boleh, dan itu meskipun mengganggu kita, kita tetap harus mengalahkan segala bentuk bayangan-bayangan yang tidak baik macam itu. Kita mesti terus-menerus berjuang oleh karena Tuhan sendiri telah mengutus Sang Roh Penghibur untuk menghibur kita, dan juga Tuhan mengutus banyak orang untuk bisa menguatkan hidup dan perjalanan karya keselamatan Tuhan yang kita laksanakan dalam karya pelayanan kita. Semoga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang semakin bersemangat untuk mengikuti Yesus Kristus dan mewartakan kabar baik itu ke segala penjuru dunia dengan segala sesuatu yang bisa kita lakukan dalam karya hidup kita. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas sakramen Ekaristi yang telah kami rayakan ini. Semoga kami Engkau kuduskan sehingga persekutuan kami dengan Putra-Mu memperteguh usaha kami dalam mengembangkan kerajaan-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa, keluarga dan komunitas kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Haleluya, haleluya. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Cari